Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, edisi Rabu 9 Juli 2025. Sesuai dengan tema minggu ini, yaitu dipilih, diperlengkapi, dan diutus. Maka hari ini kita akan membahas tema diutus untuk melayani. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber keselamatan yang menyentuh nurani kami untuk mengasihi dan melayani sesama. Berikan kami pemahaman yang benar tentang pengutusan-Mu, agar kami siap untuk melangkah dalam kasih dan pelayanan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 34 sampai 45. Namun secara khusus saya akan membacakan ayat 34 sampai 37, kemudian dilanjutkan 41 sampai 42. Ayat 34. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Keluarga damai dan sobat Samas, dalam pandangan kita seekor nyamuk tidak perlu pusing menjalani hidupnya. Sejak zaman purba sampai sekarang, nyamuk masih suka menggigit manusia. Dan jika Anda digigit nyamuk, baik Anda pria atau wanita, maka nyamuk yang menggigit itu pasti betina. Dari telur hingga dewasa, nyamuk hanya perlu 8-14 hari. Setelah itu nyamuk jantan hanya punya waktu hidup sekitar 7-10 hari. Dan Anda tak bakal digigit oleh nyamuk jantan ini, karena mereka hanya suka sari bunga atau buah, sari buah atau nektar. Sementara nyamuk betina menghisap darah manusia, termasuk darah Anda, serta darah hewan, karena perlu protein dalam darah untuk membuat telur. Setelah mereguk manisnya darah sekaligus nikmatnya bertelur, maka mereka bisa hidup sekitar 3-4 minggu, bahkan bisa lebih tergantung spesies mereka. Nyamuk tidak pusing dengan tugas pengutusannya. Kalaupun ada program untuk membuat nyamuk mandul, maka tidak perlu edukasi bagi nyamuk jantan untuk memandulkan lawan jenisnya. Cukup disebar, maka secara alamiah nyamuk jantan yang mandul itu akan mempengaruhi sang betina. Namun hidup manusia tidak sesederhana itu. Allah memilih manusia, memperlengkapi, dan kemudian mengutusnya untuk melayani. Masalahnya manusia bukan nyamuk. Manusia punya kehendak bebas, ambisi, serta keterpanggilan. Mari kita lihat beberapa hal penting yang memang perlu diperhatikan dalam tugas pengutusan ini. Yang pertama adalah kepekaan dan belas kasih. Seekor nyamuk tidak memiliki kepekaan atau belas kasih. Baik dia nyamuk biasa, Anopheles gambiae, nyamuk malaria, Aedes aegypti,
nyamuk demam berdarah atau nyamuk lainnya yang mematikan. Sementara seperti di dalam Matius 25 ayat 35 dan seterusnya, Tuhan Yesus berharap kita peka terhadap orang yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan lain-lain. Dalam bacaan hari ini, baru melihat Tuhan Yesus ini melihat orang banyak berkerumun saja, Tuhan Yesus sudah merasakan keberadaan mereka itu seperti domba yang tidak punya gembala. Kepekaan dan belas kasih menjadi modal penting dalam melayani. Kedua hal ini membuat kita terpanggil. Tentu bukan untuk memanjakan atau membuat tiap orang bisa memanfaatkan kita. Kepekaan dan belas kasih ini mempertemukan kita dengan ketidakmampuan mereka. Inilah yang membuat Allah mengutus kita. Kepekaan Tuhan Yesus bukan hanya pada kelaparan fisik saja, namun juga jawaban atas berbagai pergumulan hidup. Itulah sebabnya di dalam ayat 34b, di sana dicatat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Hal ini seringkali lolos dari pengamatan kita, sehingga kita hanya melihat bagian ini dari sisi mujizat pembagian roti saja. Atau hanya menganggap ini sebuah khotbah umum sama seperti khotbah-khotbah lain. Memang Tuhan Yesus kan harus menyampaikan khotbah. Padahal yang Yesus ajarkan di sana itu berkaitan dengan kondisi mereka. Kontekstual sekali. Mereka itu seperti domba tanpa gembala. Dan itulah yang Tuhan Yesus bahas dalam pengajaran di sana. Yang kedua, kita melihat tentang kemendesakan dan kesigapan. Kalimat, kamu harus memberi mereka makan, membawa kita kepada kondisi darurat, mendesak. Bagaimana kalau kita memberi makannya minggu depan saja? Atau bulan depan? Bahkan mungkin jawaban murid, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar? Ini mungkin realistis, sesuai perhitungan cash flow. Coba bayangkan, kalau 1 dinar sama dengan upah buruh harian, ya anggap saja 100.000, maka 200 dinar itu berarti 20 juta. Ini adalah angka fantastis untuk pengeluaran konsumsi 1 kali makan. Namun seringkali yang membuat kemendesakan dan kesigapan ini tidak tertangani karena tiap orang itu menempatkan diri sebagai yang harus diberi roti. Atau jika kita mendengar seruan ini, kita segera mencari siapa ya yang seharusnya bisa dimintai atau yang bertanggung jawab untuk memberi makan sekian banyak orang ini. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di tengah kemendesakan itu, Tuhan Yesus sedang menunjuk kita untuk bertindak sigap, melakukan sesuatu untuk menolong sesama. Yang ketiga, jiwa-jiwa dipulihkan. Kita melihat bagian yang lain, orang yang dirasuk setan, yang dilepaskan dari kuasa iblis, ya. Orang buta bisa melihat karena disembuhkan. Ya. Mereka ini kemudian dengan berani memberitakan tentang Yesus. Dalam Markus 9 ayat 38, Yohanes bahkan melaporkan kepada Tuhan Yesus ada orang di luar kelompok mereka yang mengusir setan dalam nama Yesus. Semua ini menunjukkan buah-buah pelayanan yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Kesiapan untuk diutus akan membuahkan hasil. Kapan hasilnya terlihat? Bukan urusan kita. Tugas kita adalah mengerjakan pengutusan Allah dengan tulus dan sungguh. Maka jiwa-jiwa akan dipulihkan. Pengutusan bukan diukur dari jauhnya tempat yang dituju atau spektakulernya program, namun dimulai dari kepekaan dan belas kasih yang membuat kita mampu membaca kemendesakan serta menanggapinya dengan kesigapan. Jika kita semua mengerjakan
tugas pengutusan ini dengan baik, maka jiwa-jiwa akan dipulihkan. Mari kita memohon kepada Allah. Allah sumber keselamatan, beri kami kepekaan untuk membaca pergumulan sesama kami, serta kesiapan untuk diutus, agar jiwa-jiwa yang menantikan pemulihan ini tidak terus terlantar, namun boleh mengalami perjumpaan dengan Allah, dan kemudian hidup dalam damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.